Setelah kita mendengar apa yang Pastor Ramon sampaikan kepada kita hari ini, di Paskah hari yang kedua, karena di beberapa negara Eropa, ya Australia, Indonesia itu ada 2 provinsi, Papua dan Papua Barat, yang Senin setelah Minggu Paskah itu masih libur, disebut Paskah kedua. Ya, hari ini di Papua libur. Baik, kita lanjutkan. Saudara, kalau kita sudah mendengar apa yang Pastor Ramon sampaikan, bukan berarti hari ini semua laki-laki jadi perempuan, bukan begitu maksudnya ya. Tapi sikap hati, ya, cara berpikir itu yang Tuhan rindukan atas kita. Kenapa? Seperti tadi sudah dibacakan di Wahyu 19 ya, dan di Wahyu 21 bahwa pada akhirnya semua murid-murid Tuhan Yesus dan gerejanya pada akhirnya kita dijadikan mempelai perempuan Kristus. Nah, berarti kalau sejak awal tadi kita membahas tentang murid-murid perempuan yang begitu luar biasa. Yang murid-murid laki istilahnya cuek, ya, nggak perhatian. Tapi murid-murid perempuan rindu akan Tuhannya. Maka pagi-pagi Maria Magdalena duluan, woi, kuburnya kosong. Lalu panggil murid yang lain, murid perempuan lagi. Saudara, sebelum nanti tiba di hari yang Tuhan tentukan, kita semuanya ditetapkan menjadi mempelai perempuannya. Ayo mulai hari ini, cara berpikir kita, sikap hati kita adalah seperti calon perempuan, pengantin perempuan. Apa sikap yang paling dicari oleh Tuhan dalam firman-Nya untuk menjadi seorang mempelai wanita? Cuma satu kok, bukan 2, bukan 3. Apa yang satu dicari oleh Tuhan? Tunduk pada suaminya. Nah, ini kesimpulan dari apa yang Pastor Ramon tadi sudah jelaskan kepada kita. Menjadi murid-murid perempuan yang begitu rindu akan mempelai laki-lakinya, akan gurunya. Nah, jadi, woi, terima kasih dari Manado. Teologi perempuan, teologi mempelai perempuan. Keren Pastor Ramon, makasih Senta. Dan lebih daripada itu, saudara catat, penundukan diri. The spirit of submission. Roh penundukan diri. Itu luar biasa. Kita lihat ayat yang pertama di bagian saya ini. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Ya, teologi perempuan. Betul, itulah gereja Tuhan. Wahyu 20 ayat yang keempat. Ya, tadi Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu. Oke, sekarang Wahyu 20 ayat 4. Ini hasil penundukan diri gereja kepada kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu aku melihat takhta-takhta. Jadi lebih dari satu takhta. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Orang-orang, jadi nggak cuma satu raja, tapi ada banyak raja karena ada banyak takhta. Cuma satu persyaratannya. Kepada mereka diserahkan, diberi mandat, diberi otoritas untuk menghakimi. Nah, sayang terjemahnya pendek, menghakimi. Karena konsep menghakimi kita langsung mikir pengadilan. Yang betul adalah kepada mereka yang duduk di atas takhta-takhta itu diberi mandat, diberi otoritas, diberi wewenang untuk memerintah. Bagian terakhirnya
memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus di bumi ini untuk 1000 tahun. Saya kembali ke bagian atas. Aku juga. Nah, setelah kata aku juga, kita tahu siapa yang boleh duduk di atas takhta-takhta itu. Ternyata tidak semua murid Yesus, tidak semua orang percaya, bukan orang yang rajin doa puasa, rajin pelayanan, memberi persembahan, tidak. Yang hafal ayat Alkitab, tidak. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Ada TSI. Ini yang menayangkan Alkitab siapa ya? Tadi saya nggak lihat TSI ya. Lihat. Kemudian ini bisa hilang nggak yang ini? Iya. Sekarang maaf ya sebentar. Kemudian saya melihat banyak takhta dan orang-orang, thank you, dan orang-orang yang duduk di takhta-takhta itu. Wah, ini keren terjemahan sederhana Indonesia. Adalah mereka yang dianggap pantas, layak untuk menerima, dianggap pantas menerima kuasa untuk menghakimi, untuk memerintah, untuk mengatur. Saya juga melihat jiwa-jiwa orang yang sudah dipotong kepalanya karena mereka bersaksi tentang Yesus dan memberitakan firman Tuhan. Mereka yang tidak menyembah binatang atau patungnya itu dan tidak menerima tanda penyembah binatang itu pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Saudara, pertama saya belajar ayat ini. Saya itu ngajukan protes. Nggak adil dong Tuhan. Karena kalau kita berkata dipenggal kepalanya, berarti mereka ini martir. Wih, lihat. Abad-abad pertama gereja ada di bumi. Kaisar Nero jadi gila betul. Dia menangkap orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Masih ingat kisah zaman Nero? Wih, ngeri sekali. Mereka diadu hidup-hidup dengan binatang buas yang sengaja dibuat lapar. Di stadion besar namanya Colosseum. Dan stadion itu masih ada sampai hari ini di ibu kota Italia, yaitu kota Roma. Lalu kita lihat zaman kejahatan gereja. Orang-orang benar dibakar habis-habis. Kita lihat bagaimana para martir ditombak, dipedang, dikuliti, digoreng hidup-hidup, dimasukkan air panas. Waduh, ngeri pokoknya. Nah, saya itu bilang Tuhan kan gak adil. Karena yang mati syahid martir karena namamu, di mana mereka tidak mau menyembah kepada siapapun kecuali Tuhan Yesus, itu kan yang nggak hanya dipenggal kepalanya, lah yang lain-lain bagaimana? Protes dong kalau begitu. Saudara, jawabannya ada di sini. Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat 2. Jawabannya ada di sini. Oh, terima kasih Filipus. The message. I saw thrones. Those put in charge of judgment, sat on the thrones. I also saw the soul of those beheaded because of their witness to Jesus. Sama, dipotong kepalanya. Dan aku melihat, Wahyu 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Jelas. Turun dari surga dari Tuhan. Nah, perhatikan kalimat berikut. Siapa Yerusalem baru ini? Turun dari surga dari Tuhan yang berhias
bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. TSI. Kemudian saya melihat kota kudus Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Sementara Tuhan sedang turun dari surga bersama kota kudus itu. Ternyata nggak cuma sekedar kota. Kota itu indah sekali. Keindahannya bisa digambarkan seperti pengantin perempuan yang sudah berdandan pada waktu pernikahannya dengan pengantin laki-laki. Nah, ini yang dicari oleh Tuhan. Di Wahyu 20 ayat 4, hanya yang mau dipenggal kepalanya yang boleh duduk di atas takhta itu. Dan di Wahyu 21 ayat 2 dan tadi Wahyu 22 ayat 17 diperjelas gereja, yaitu saudara dan saya, pada akhirnya nanti harus menjadi pengantin perempuan Kristus. Dan satu-satunya syarat supaya kita dianggap layak untuk menjadi pengantin perempuan Kristus adalah penundukan diri. Masih ingat Efesus 5? Hai istri, tunduklah pada suamimu, sebab dia kepalamu dan kamu adalah tubuhnya. Ini luar biasa. Jadi nanti pada akhirnya yang disahkan, yang dianggap layak, ya terjemahan TSI bagus, yaitu Yerusalem baru. Oh tadi ya Wahyu 20 ayat 4-nya ya. Coba kembali lagi, kata itu bagus TSI-nya. Wahyu 20 ayat 4. Yang dianggap layak tadi itu. Mana tadi ya? 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Saya mau ulangi lagi kalimat ini. Yang terjemahan sederhana Indonesia. 20 ayat 4. Oke. TSI-nya. TSI. Ya. Dan orang-orang yang duduk di takhta-takhta itu adalah mereka yang dianggap pantas untuk menghakimi, untuk memerintah. Nah, kapan saudara dan saya dianggap pantas untuk duduk di takhta-takhta yang Tuhan sudah sediakan buat semua pemenang? Satu saja, saudara dan saya dianggap pantas, yaitu kalau punya sikap tunduk pada suami, tunduk kepada Kristus, tunduk kepada kepalanya. Maaf, jadi kalau ada di antara kita hobinya suka melawan Tuhan. Kok hobi? Nggak enak betul. Kalau ada di antara kita yang hobinya suka memberontak kepada Tuhan. Kalau dalam hidupnya jarang mau tunduk, maka saudara hanya akan jadi tamu undangan di pernikahan anak domba. Kita lihat ayatnya. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Nah, saya nggak mau jadi tamu undangan walaupun keren. Ya, nanti saya uraikan. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Tuhan. TSI-nya. Ada TSI-nya? Oke. Kemudian malaikat yang menunjukkan semua hal itu kepada saya, menyuruh saya, tuliskanlah ini. Sungguh diberkati Tuhan semua orang yang diundang ke pesta
pernikahan anak domba. Lalu dia berkata lagi kepada saya, itulah perkataan yang benar dari Tuhan. Nah, saya pertama kali belajar ayat ini, kok ada yang diundang ya? Siapa yang diundang ini? Lama saya bertanya kepada Bapa di surga, belum ada jawaban. Akhirnya suatu hari saya lupa kapan, Roh Kudus menjelaskan. Oh, begitu yang diundang. Wah, saya nggak mau, walaupun bangga. Saya beri contoh. Presiden kita Joko Widodo masih punya anak satu yang belum menikah. Oke ya? Nah, Kaisang ya. Saudara bangga nggak sebagai warga negara Indonesia kalau nanti presiden kita mantu yang terakhir dan kita diundang? Ya, siapa tahu dari warga binaan nanti waktu presiden mantu saudara sudah bebas dan dapat undangan. Nah, kalau saudara dapat undangan beritahu saya ya. Nah, seneng nggak diundang presiden mantu? Ya seneng dong. Tiba-tiba Roh Kudus bertanya begini, Daniel, kalau aku mantu, ini istilahnya, kalau Tuhan mantu, dia tanya kepada saya, wih, saya kaget. Akhirnya saya putuskan, saya nggak mau jadi undangan. Dia tanya gini, Daniel, kalau aku mantu nanti, kamu ingin jadi tamu undangan atau kamu ingin jadi mantuku? Nah, saya tanya balik, mana lebih wow? Jadi tamu undangan presiden karena anaknya menikah, atau saudara lebih senang jadi mantunya presiden? Nah, saya harap ngerti. Maka itu kitab Wahyu ini luar biasa. Lagi sekali terima kasih Ramon menjelaskan teologi perempuan tadi. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang begitu punya hati mengasihi Tuhannya. Ada yang komen dari Palu, iya saya mau jadi mantunya, saya juga. Nah, syaratnya untuk jadi mantu dari Tuhan, siap potong kepala enggak? Ayo, siap potong kepala tidak? Tahun 2000, saudara, tahun 2000. Itu waktu itu kerusuhan Poso yang pertama. Saya ada di kota Palu. Ya. Kami dengan tim sedang siap untuk berangkat ke Luwu. Karena kami mau masuk ke Sukuwana. Di sebuah kampung pusat kami, Oempa Nampa. Malam itu ketika kami siap berangkat tengah malam, kami sudah siapkan mobil box, ada 2 bawa barang-barang untuk sekolah, untuk asrama di Sukuwana. Tiba-tiba dengar kabar meledak kerusuhan Poso. Wih, jadi jalan dari Palu untuk ke Luwu terputus. Wah, bagaimana itu? Nah, ketika kami sedang diskusi mau persiapan berangkat, berita belum tahu jelas karena 2000 itu belum ada WhatsApp, ya. Nah, di antara kami ada seorang hamba Tuhan, tapi dia juga pejabat dari Provinsi Sulawesi Tengah, namanya Insinyur Taraau, ya, dari Departemen Kementerian Kehutanan. Pak Taraau juga adalah pejabat dari Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Saya tidak tahu beliau masih ada atau tidak, sudah lama nggak pernah ketemu. Dalam kami diskusi duduk, tiba-tiba ya dia keluarkan foto orang terkenal di Indonesia setengah badan. Dia nggak sebut siapa namanya. Nah, kebetulan Pak Taraau duduk dekat samping saya. Pak Daniel, saya mau beri ilustrasi. Saya pikir apa ya? Pak Daniel kenal nggak ini foto siapa? Saya sambil senyum. Ya kenal, orang terkenal di Indonesia kok. Oke ya, tunggu ya. Dia ambil gunting, saudara. Saya pikir mau apa dia? Terus pas foto itu dia gunting pas bagian leher. Dan kepalanya dipisahkan. Terus Pak Taraau ini bawa potongan foto yang cuma badan saja. Dan dia kelilingkan ke semua kami
yang hadir di situ sambil tanya, ayo siapa tahu ini fotonya siapa? Lah yang tahu kan cuma saya dengan dia. Dia kasih kode supaya saya nggak bilang. Seluruh orang di ruangan itu nggak ada yang tahu ini fotonya siapa. Saya masih belum ngeh apa maksudnya Pak Tarau ini. Tiba-tiba setelah semuanya nggak ada yang tahu, Pak Tarau bilang begini, di situ saya dapat sebuah kebenaran yang luar biasa. Dia berkata, walaupun foto kita seorang suami ataupun seorang papa, kalau foto itu dipotong kepalanya, tanya kepada istri, tanya kepada anak-anak, ini siapa? Nggak ada yang tahu. Dia langsung berkata, demikianlah keinginan Tuhan atas gerejanya. Siapa yang jadi kepala di hidup kita? Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan sebuah kebenaran yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Seorang laki-laki kalau dia mau menikah, maka dia potong badan. Seorang gadis kalau mau menikah, dia potong kepala. Maka kepalanya laki-laki ditempelkan ke badannya gadis. Lalu badannya laki-laki dengan kepalanya gadis ditempelkan, dan itu yang dikubur. Hari itu saya dapat sebuah pewahyuan yang dahsyat. Jadi saudara-saudara, di Paskah hari kedua ini kita belajar tentang mengenal dan memahami arti kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan sikap menundukkan diri mutlak 100% kepada kepala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena kepala kita sudah dipotong, dipenggal. Nah, kalau saudara dan saya menjadi pribadi yang tunduk mutlak, nggak berkata ya Tuhan, tapi nggak ada. Kalau iya, iya, nggak ada tapi. Maka saudara dan saya akan dianggap pantas, dianggap layak untuk setahta dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan firman ini. Saya beri ilustrasi. Saya masih hidup. Apa yang orang katakan suatu hari, ini cuma ilustrasi. Tiba-tiba istri saya merubah statusnya. Dia bukan Nyonya Daniel Alexander. Dia nyebut kepalanya bukan lagi saya, tapi dia sebut laki-laki lain. Ini contoh saja. Padahal saya masih hidup. Orang berkata apa tentang istri yang suaminya masih hidup sebagai kepala, tetapi dia tidak mengakui kepalanya? Ada yang komen, baru ngerti kalau kepala kita harus diganti dengan kepala Tuhan Yesus. Betul. Maka jawabannya, kalau ada seorang istri suaminya masih hidup, lalu dia menyebut diri bukan Nyonya nama suami, tapi Nyonya nama laki-laki lain, maka dalam hukum pernikahan itu namanya perzinahan. Saya ingin yakinkan saudara, dengar baik-baik. Ternyata tidak sedikit calon-calon mempelai Kristus di dunia sekarang ini yang tidak bangga dengan kepala Kristus, tapi bangga disebut aku gereja A, aku gereja B,
Aku Katolik, aku Protestan, aku Baptis, aku Betani, aku Betel, aku Advent, aku Bala Keselamatan, aku Pantekosta, aku Reform. Itulah orang-orang yang hanya akan diundang pada perjamuan kawin anak domba. Karena nggak mau tunduk pada suaminya. Masih punya kepala lain. Keren ya saudara? Weh, itu sungguh-sungguh luar biasa kalau kita tidak bertobat dalam hal ini. Lagi sekali terima kasih Ramon memberikan kita pewahyuan tentang wanita-wanita yang begitu rindu untuk ada di kubur Yesus pagi-pagi itu. Wih, luar biasa hal itu. Maka itu ayo mulai hari ini kita siapkan diri betul-betul siapa yang kita akui sebagai kepala dalam hidup kita. Kalau ada di antara kita sampai sekarang ini masih membanggakan nama kelompoknya, membanggakan nama sinodenya, ya selamatlah hanya menjadi tamu undangan pada hari pernikahan anak domba. Tetap ada yang mau? Ya gobloknya sendiri gitu aja, maaf. Ayo hari ini kita menundukkan diri. Amin. Kita menundukkan diri total, mutlak, 100%. Dalam hidup kita hanya ada kata ya Tuhan. Ya Tuhan. Dalam hidup kita hanya ada kata jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Itu pergumulan Tuhan Yesus. Oke, ada yang komen, saya nggak tahu siapa ini. Bangga dengan gedung gereja yang besar dan megah. Ya, jangan kepala kita nama sinode gereja kita harus nama Kristus. Ada yang komen begitu. Hebat sekali. Jadi saudara mulai hari ini, ayo kita jadi gereja yang benar. Jadi gereja yang taat total. Jadi gereja yang tidak punya nama laki-laki lain kecuali nama Yesus. Maka itu hari ini semua kita harus bangga disebut istilah Nyonya Yesus Kristus Tuhan. Wih, keren sekali. Kalau itu nama kita di dalam panggilan sehari-hari, bukan nama-nama yang lain yang ada di hidup kita. Maka itu ayo kita periksa hidup kita. Kita masih mengandalkan, membanggakan nama cowok lain kecuali Yesus. Bertobat. Berarti kita sedang hidup dalam perjinahan. Weh, ampuni kami Tuhan. Jadi ayo kita tidak bangga dengan Katolik kita tidak bangga dengan Protestan kita tidak bangga dengan Pantekosta kita nggak bangga dengan Betel kita, dengan GPDI kita, maaf ya. Kita hanya bangga menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Tapi seandainya masih ada yang mau bangga ya silakan, nggak apa-apa. Tetap masuk surga, cuma jadi tamu undangan. Keren ya. Kalau saya sih milih jadi mantunya dong. Bukan jadi tamu undangan di pesta kawin Tuhan mantu itu. Jelas untuk hal ini. Terima kasih Bapak. Inilah firman yang kita dapatkan di hari Paskah yang kedua ini. Jadilah Maria, jadilah murid-murid perempuan yang siap. Ada yang komen, betul. Di hidup kita harus selalu berkata siap laksanakan. Tunduk pada komandan, yaitu Yesus Tuhan. Betul. Tidak ada kata lain dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, periksa hati kami masing-masing. Adakah nama lain di hidup kami selain nama Tuhan Yesus Kristus? Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati, mengalami kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus. Atas maut, atas dosa, atas neraka, atas ketakutan, dan semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya.